Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan masyarakat veteriner mengenai kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Nah, apa itu kesiagaan darurat, penanggulangan zoonosis, dan siapa yang menyusun pedoman kegiatan kesiagaan darurat? Kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, sistem berencana, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan. Nah, kesiagaan darurat dimaksudkan untuk mengantisipasi dan menyebar luasnya wabah zoonosis yang diprioritas pengendalian dan penanggulangannya yang berpotensi menjadi prioritas dan dalam pengendalian dan penanggulangannya dan yang belum terdapat di suatu wilayah atau di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pedoman kesiagaan darurat disusun oleh Menteri bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi, sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Nah, institusi terkait dalam ketentuan ini misalnya kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah dan perguruan tinggi. Apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Jawabannya, pedoman kesiagaan darurat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pedoman yang ditetapkan, disosialisasikan, dan disimulasikan oleh pemerintah kepada pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan disimulasikan adalah menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Nah, pemangku kepentingan dalam ketentuan ini antara lain otoritas veteriner di provinsi dan kabupaten atau kota, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Nah, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Karena pedoman kesiagaan darurat yang telah ditetapkan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, evaluasi dimaksud untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Nah, pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Nah, wabah zoonosis merupakan wabah yang dinyatakan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Nah, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner? Jelaskan syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Nah, pemberantasan zoonosis adalah tindakan membebaskan suatu daerah dari zoonosis yang telah ditetapkan. Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan menggerakkan semua ini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Nah, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan, yang seluruh atau sebagian siklus kehidupannya berada di lingkungan perairan, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian,
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Nah, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada satwa liar, pemberantasan dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Nah, jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dan menanggulangi wabah zoonosis. Nah, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau nama lain kecamatan, otoritas veteriner, dan otoritas kesehatan setempat. Bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Nah, Kementerian Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota membentuk kader pemantauan dan tindak cepat kejadian zoonosis. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dan pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur oleh peraturan menteri. Terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih yang sudah menontonnya dari awal sampai akhir. Bye bye.